Oke, dilanjut ya teman-teman. Sorry, masih pakai Zoom yang biasa. Oke, ya. Yang pertama kita harus kita akan menghitung IMV untuk pasarkan produk yang baru ya. IMV-nya 43,5. Oke, ini dapat dari mana? Sebentar. Pasarkan produk baru kan ada dua ketidakpastiannya ya. Ada yang rendah dan juga tinggi. Berarti kita hitung IMV di antara yang ini. Sebentar. Oke, yang pertama kita hitung IMV yang ini dulu ya, karena ada ketidakpastian. Jadi kita hitung IMV-nya sehingga diperolehlah yang produk baru itu 43,5. 43,5 itu dari mana? Dari yang 50 juta dikali probabilitasnya, ditambahkan negatif 15 juta dikali probabilitasnya ya. Ini. Jadi diperoleh IMV-nya adalah 43,5. Jadi dituliskan di sini 43,5. Tapi kalau tidak dipasarkan, yang kedua yang ini nih, yang tidak dipasarkan, berarti kan masih minus 5 juta ya. Jadi dituliskan di sini. Jadi kita analisis yang paling kanan dulu. Dari kedua ini, yang kanan ini ya, yang pertama deh ya. Antara pasarkan produk baru, EMV-nya kan 43,5 dan tidak dipasarkan. Berarti pilih yang mana? Kita harus pilih yang mana? Pasarkan produk baru, Bu. Pasarkan produk baru. Berarti yang tidak dipasarkan bisa kita coret ya. Bisa kita coret, lalu kita bisa ubah ke pohon keputusannya seperti ini. Jadi di sini positif aja nih 0,8 ya. Jadi yang tidak dipasarkan ini dihapus. Di EMV-nya 43,5 juta. Sekarang kita analisis untuk produk yang lama ya. Untuk produk yang lama yang ini, produk yang lama juga ada dua simpul ketidakpastian. Ada yang tinggi dan rendah. Berarti kita harus hitung lagi EMV-nya ya. EMV-nya dihitung. EMV-nya dihitung. Yang ini ya. 0,3 dikali 35 juta dan juga 0,7 dikali yang minus 20 juta. Jadi hasilnya adalah 3,5 juta. Ini ya, 3,5 juta untuk pasarkan produk yang lama. Sekarang kita bisa lihat yang negatif ini ya. Yang ini antara pasarkan produk lama dengan hentikan produksi ya, IMV-nya lebih besar yang mana IMV-nya? Sama-sama negatif nih. Sama-sama negatif tapi lebih besar yang mana nih nilainya? Atas, Bu. 5 Yang Produk ini. kalau kita rugi 3,5, Bu. mending rugi 5 juta apa mending rugi 3,5 juta sih? 3,5, Bu. 3,5 ya. Berarti yang hentikan produksi kita hapus ya, kita hapus atau coret 2. Sehingga membuat pohon keputusan yang barunya seperti ini tampilannya. Ini yang dihapus, ini yang dicoret, ini yang dihapus, sama aja sebetulnya. Ini yang 0,8 dan 0,2 ya negatifnya. Ini untuk pengembangan proyek pengembangan. Oke, selanjutnya kita lanjut menghitung IMV untuk teruskan, tapi tidak melakukan pengembangan produk ya, tapi memasarkan produk lama. Berarti lanjut ke yang teruskan. Nah, yang ini ya. Oke. Pengembangan produk tapi tidak memasarkan produk lama ya. Ini untuk teruskan seperti biasa. Untuk meneruskan seperti biasa berarti yang bawah tadi ya ada dua lagi ketidakpastiannya. Ada dua lagi sebentar, sorry, tadi rekamannya baru selesai. Nah, ketidakpastiannya kan ada dua lagi yang ini ya. Teruskan seperti biasa, ada tinggi dan ada rendah. Berarti kita harus hitung lagi IMV yang kedua ini. IMV-nya 0,3 dikali 40 juta ditambahkan 0,7 dikali minus 15 juta. Ya. Oke, jadi diperoleh IMV-nya adalah 1,5 juta yang ini. Ya, 1,5 juta. Sehingga dari ketiga itu antara proyek pengembangan, menghentikan produksi dan teruskan seperti biasa, kita sudah peroleh masing-masing
IMV-nya. IMV-nya adalah untuk proyek pengembangan, kita hitung lagi IMV-nya, karena di sini masih ada simpul ketidakpastiannya ya, simpul ketidakpastiannya positif 0,8 dan 0,2. Jadi dikalikan lagi dengan si IMV yang kita peroleh ya, IMV yang kita peroleh sampai diperoleh IMV di proyek pengembangan ya. Jadi kalau kita hitung 0,8 dikali 43,5 ditambahkan yang 0,2 dikali 3,5 juta ya. Hasilnya 34,1, cuma 10 juta. Oke, jadi kita peroleh nih ketiga-tiganya untuk proyek pengembangan IMV-nya sekian, hentikan produksi 0 dan teruskan seperti biasa 1,5 juta. Nah, dari ketiga ini kita bisa lihat IMV yang paling besar. Yang paling besar itu yang kita pilih, yang tidak dipilih bisa dicoret ya, bisa dicoret. Bisa dicoret seperti ini. Oke. Seperti ini kalau jadi ya, kalau sudah jadinya. Kalau tadi kan kita lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang satu-satu atau kita analisis dari kanan ke kiri? Sebetulnya sama-sama dari kanan ke kiri sih. Cuma ada yang dicoret, ada yang dihapuskan ya, ada yang dihilangkan. Lebih mudah yang mana? Di yang dicoret atau yang dihilangkan? Kalau hilangkan gambar lagi itu gambar pohon keputusannya. Dicoret. Dicoret ya. Kalau dicoret kan kita bisa terstruktur nih dari kanan, yang paling kanan berarti kita harus hitung IMV-nya yang ini nih. IMV yang ini ya. Ini juga kita harus hitung IMV-nya. IMV-nya. Baru kita bisa lihat pemilihan antara pasarkan produk baru dan tidak dipasarkan ya. Jadi pilihnya yang pasarkan produk baru, yang tidak dipasarkan dicoret. Rendah dan tinggi. Terus kalau yang ini juga sama ya. Berarti masih pilih yang pasarkan produk baru. Nah, kalau dari yang kanan udah berhasil, kita pindah ke yang lebih kirinya ya, lebih kirinya yang ini, berarti yang ini antara positif dan juga negatifnya. Terus kita yang ini, yang paling kirinya juga yang ini. Nah, dari situ bisa kita lihat antara ketiga alternatif ini mana yang paling besar nilai EMV-nya. Expected value-nya mana yang lebih besar. Jadi kuncinya kalau ada simpul keputusan, kita bisa langsung lihat mana yang punya IMV paling besar. Tapi kalau ada simpul ketidakpastian, kita harus menghitungnya dulu. Menghitung dulu IMV-nya ya. IMV-nya harus dihitung dikalikan dengan yang probabilitasnya. Kalau bingung, segi 4 adalah keputusan yang kalau ada probabilitas berarti simbolnya adalah yang lingkaran. Cuma yang mungkin ada yang jadi tantangan di sini adalah mentransfernya, mengubahnya dari kata-kata ke pohon keputusannya ini. Tapi kalau udah jadi sih enak ya, enak untuk analisisnya pohon keputusan. Tapi kalau belum ada pohon keputusannya, kalian harus membuat sketsa, menganalisis bagaimana kira-kira bentuk dari pohon keputusannya. Itu sih tantangan terbesarnya untuk yang analisa keputusan pakai pohon keputusan, apalagi yang bertahap ya, yang bertahap ya. Yang bertahap itu kan tahapannya bisa banyak, apalagi yang ini dua simpul keputusan, 2 tahap keputusan. Oke. Nah, ini untuk latihan ya, untuk latihan silahkan teman-teman coba untuk latihan aja, bukan untuk tugas ya, bukan untuk tugas, tapi untuk latihannya aja. Ya, untuk tugasnya yang ini sebetulnya ya, tugasnya yang ini. Ada deskripsi misalkan seorang bisnismen ingin mengalokasikan uangnya ya, memenangkan sebuah tender proyek ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi dari cerita ini buatlah diagram pohon keputusannya dari permasalahan tersebut. Yang kedua, tentukan alternatif terbaiknya dengan menggunakan IMV-nya ya, IMV-nya. Oke. Nah, ini pohon keputusannya tolong dianalisis apakah sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki ya. Jadi silahkan teman-teman sebutkan alternatifnya apa saja. Kalau di sebelumnya kan ada 5 tahap itu ya, ada 5 tahap dalam membuat pohon keputusan, mulai dari identifikasi alternatifnya apa saja ya, lalu ketidakpastiannya apa saja ya, probabilitasnya berapa itu bisa ya. Ada 5 tahap. Dibuat tabel juga bisa ya. Jadi sebutkan alternatifnya, kriterianya apa, kejadian tidak pastinya apa ya dari permasalahan ini. Lalu
perbaiki diagram keputusannya ya. Diagram keputusan yang ini tolong diperbaiki, dicermati lagi apakah ada yang perlu diperbaiki atau sudah betul ya. Atau nah selanjutnya buatlah kesimpulan ya, tentukan alternatif terbaik dengan menghitung expected monetary value. Berarti kalau ada keputusan yang tidak diambil, teman-teman harus kalau seperti ini kan berarti analisisnya bertahap ya. Ya, jadi lakukan langkah-langkah untuk analisis bertahap juga. Jadi yang tidak dipilih harus dicoret ya pakai garis yang sejajar. Itu aja sih. Itu aja. Pusing nggak gimana? Udah paham? Lumayan ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah Insya ya. Allah, Ibu. Oke, Iya, senang Bu, deh mohon kalau pada semangat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. punya saya pula, Bu, belum bisa absen, Bu. Saya pula semuanya belum bisa tadi absen. belum bisa absen. Iya, Bu. Oke. Oh Yang iya. lain juga Oh, sama. ya soalnya kemarin itu saya salah ini kayaknya. Salah apa? Salah setting di literanya. Jadi pertemuan keempat jadi buat pertemuan ketiga gitu. Saya lihat di sini ya. Saya absenkan di sini ya. Share screen dulu kali ya. Share screen. Sebentar. Ini analisa. Tapi yang semester 8 aman. Kang Raffi sama Kang Ade Alam bisa. Aman, Bu. Saya bisa absen. Oh bisa. Berarti yang kayaknya semester 6 aja deh. Yang ketukar soalnya yang semester 6. Bentar. Siapa aja di sini yang hadir? Sempat ya semuanya ya. Oke. Intan, ada Intan? Intan? Intan Nurlela, ada nggak tadi ya? Di sini tidak ada. Oke, kita skip dulu. Henry, Henry hadir, Henry. Hadir, Bu, selalu. Henry hadir. And then Julvin. Julvin tidak ada. Oke. Rusdan, ada Rusdan? Muhammad Rusdan Fahmi. Hadir, Bu. Oke. Saifullah, Hadir saya, Bu. siapa tuh yang baru Hadir, ngomong? Bu. Saya, Bu, Julvin. Oh, Julvin. Oke. Julvin hadir ya. Saifullah hadir. Adi, Hadir, Bu. Adi Muad. Adi Muad hadir. Hadir, Bu. Adnan, Adnan, Hadir, Bu. Adnan hadir. Willis, Willis kemana Willis? Oke, skip. Fikri. Iya, kayak nggak lihat Fikri ya. Fikri emang nggak hadir ya. Oke. Husnul Waidah. Hadir, Bu. Husnul hadir. Meilani. Hadir, Bu. Meilani. Juliani. Fani. Ada, Bu, hadir. Hadir. Fani hadir. Rafif. Rafif kemana ya? Jarang kelihatan. Chelsea. Chelsea mana nih ketua kelas, ketua angkatan? Tidak hadir. Leandro. Leandro juga tidak Hadir, Bu. ada. Tidak ada. Mana Leandro? Hadir, Bu. Aduh. Baru ini masuk nih. ya, baru masuk ya. Dari tadi, Bu. Masuk dari awal. Oke, Hasbi. Pantau, Bu. Makanya, Bu, pantau. Ya, itu udah off cam terus. Hasbi. Hadir, Bu. Hasbi hadir. Siti, Juleha. Siti belum ada. Tidak ada ketidakpastian. Mirna. Hadir, Bu. Mirna hadir. Ayu. Hadir, Bu. Ayu hadir. Siapa lagi yang belum ya? Oke, Intan dan Rafif baru bergabung ya? Iya, Bu. Tadi keluar sinyalnya.
Putus-putus. Jaringannya, Bu. jaringannya. Oke, udah ya. Udah bisa semuanya, tapi ada yang tidak hadir sepertinya tadi tuh. Yang tadi tidak disebut, tidak dihadirkan berarti Siti Julaiha, Chelsea, siapa lagi ya? Fikri ya, Fikri. Willis ada Willis. Pesan tadi ada Willis. Tadi awal ada Bu, cuman nggak tahu keduanya kayaknya keluar. Oke, jadi yang belum nanti konfirmasi di grup aja gitu ya, bilang ya. Konfirmasi di grup dan sertakan bukti kehadirannya. Oke. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Tugasnya kalau bisa langsung dikerjakan karena masih fresh from the oven ya. Masih fresh, kita baru bahas tadi. Nanti kalau di besok-besokan kayaknya bakal lupa lagi deh. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa bagi yang menjalankan ya. Bagi yang tidak menjalankan, jangan berebut takjil yang puasa. Oke, terima kasih. Semangat selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.